Shalom. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Baik kita jemaat yang ada di gereja, demikian yang ada di rumah kita masing-masing. Ya, menyapa keluarga yang ada, keluarga Papa Mama Pedro, anak Brian, bersama kami keluarga gembala di sini. Puji Tuhan. Dan tentunya sekali lagi menyapa semua jemaat supaya kita tetap bertekun setia di dalam kita terus mengikuti ibadah kita bersama-sama, karena melalui ibadah kita terus dibangunkan dan roh kita terus diperbarui, dikuatkan untuk kita semakin kuat di dalam mengikut kehendak Tuhan. Amin. Baik, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Tema pada hari Minggu kemarin, perubahan itu nyata. Nah, kita selalu berkelanjutan ya, seringkali Tuhan pimpin berkelanjutan tema. Karena kita mau sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan kita berbuah di dalam firman. Biar firman itu semakin kaya di dalam kehidupan kita, memenuhi kita seluruhnya. Itulah kehidupan yang sungguh membawa kita kepada pemulihan, pembaruan, perubahan yang sesungguhnya hanya oleh firman Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat kembali kebenaran firman Tuhan. Perubahan itu nyata. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita dipengaruhi oleh faktor yang terpenting, terutama dalam kehidupan manusia, yaitu mengizinkan terjadinya perubahan. Tanpa perubahan, maka kehidupan manusia tidak akan menjadi sebuah kehidupan yang menarik, yang menyenangkan, yang dapat dinikmati. Tidak ada. Perubahan itulah yang membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik, menjadi termotivasi, menjadi semakin menginginkan, mengharapkan hal-hal yang lebih baik lagi daripada yang sudah dialami. Karena perubahan yang terjadi dalam setiap bidang kehidupan manusia. Baik sisi pengetahuan, sisi pendidikan, sisi kehidupan sosial, masyarakat. Segala sesuatunya menunjukkan perubahan yang sudah memberikan sebuah bentuk, wujud nyata apa yang terjadi dalam setiap kehidupan manusia. Dulu manusia tinggal berkemah, nomaden, keliling. Sekarang manusia harus punya sertifikat untuk tinggal di sebuah rumah. Dulu nggak ada kenal sertifikat, orang bisa tinggal bebas dimanapun. Sebuah perubahan yang menyolok mendasar dalam kehidupan manusia. Ini adalah faktor perubahan. Saya tidak mau berbahasa-basi panjang tentang perubahan ini. Seperti yang kita ketahui bersama dan kita lihat, kita alami. Nah, kita masuk lebih dalam tentang perubahan yang Allah kehendaki di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Firman Tuhan terambil melalui kitab Perjanjian Lama, 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 19 sampai dengan ayat 22. Bagaimana perubahan itu nyata. Perubahan di dalam Kristus itu harus nyata. Kalau perubahan tidak nyata, berarti kita tidak berubah. Sekali lagi ingat, perubahan itu harus nyata. Perubahan itu harus terjadi. Karena itu perubahan itu penting. Saya awali tadi, segala sesuatu faktor yang mempengaruhi kehidupan manusia menjadi kehidupan yang lebih berarti, lebih berharga, menarik untuk dijalani, dinikmati. Karena perubahan. Sebab itu perubahan itu harus nyata. Perubahan itu harus terjadi dalam kehidupan manusia. Dan perubahan itu adalah penting, bahkan sangat penting. Allah kita adalah Allah sumber perubahan. Sebab itu ketika kita mengenal Kristus, mengenal Allah, mengenal Tuhan kita, harusnya perubahan-perubahan menjadi segambar serupa dengan Allah, serupa dengan Kristus Yesus Tuhan sebagai pusat perubahan hidup kita, itu nyata dalam kehidupan kita. Nah, kita lihat di sini bagaimana perubahan itu terjadi di Yeriko, kota yang tadinya terkutuk dikutuk. Kita tahu bagaimana latar belakang Yeriko sebagai sebuah kota yang pernah ditaklukkan oleh Yosua, oleh bangsa Israel. Sampai tembok-temboknya diruntuhkan dengan cara yang sangat dipermalukan. Bukan oleh karena senjata, oleh pedang, bukan oleh karena sebuah perebutan, tetapi oleh sebuah pujian, penyembahan yang dilakukan oleh umat Allah, bangsa Israel yang dipimpin Yosua. Sebuah keadaan yang sangat mempermalukan, di mana orang Yeriko tidak membuat sebuah tindakan perlawanan. Tidak ada desing panah, tombak, teriakan daripada orang-orang Yeriko yang menunjukkan bahwa mereka berusaha untuk mempertahankan. Mereka seperti orang-orang yang sudah give up. Mereka tahu mereka berhadapan dengan umat Allah yang luar biasa. Dengan kata lain, Israel adalah sebuah musuh besar bagi orang Yeriko yang menimbulkan sebuah catatan sejarah yang kelam. Pasti kalau kita memiliki sebuah catatan yang sejarah yang buruk, sedikit banyak kita akan terbayang trauma dengan sejarah, dengan bangsa. Tidak bisa dipungkiri, sejarah Indonesia mengalami penjajahan. Sebab itu ada sedikit banyak pengaruh hal yang membuat
dasar penjajah, seringkali plesetan-plesetan seperti itu. Kita masih terbayang bagaimana trauma penjajahan yang menimbulkan sebuah luka yang luar biasa. Nah, demikian juga yang dialami oleh orang-orang Yeriko seharusnya lebih-lebih lagi. Bukan hanya sekedar mereka ditaklukkan secara state, negara, kerajaan, berbangsa. Tapi mereka pun dikutuk oleh pemimpin Israel pada waktu itu. Ada kutukan yang sungguh itu mengikat mereka. Bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mendirikan kembali tembok Yeriko tanpa membayar nyawa anak sulung dan anak bungsu mereka. Ini adalah sebuah kutukan yang didengar, yang disebutkan dalam Yosua pasal 6 ayat 26 dan 27. Bagaimana ketika Yosua pada hari itu berkata, menyampaikan kutukannya dan berkata, pada hari itu, Yosua pasal 6 ayat 26, pada hari itu bersumpahlah Yosua, katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun Yeriko kembali. Dengan membayar nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota ini. Dengan membayar nyawa anaknya yang bungsu, mereka akan memasang pintu gerbangnya. Dan Tuhan menyertai Yosua, artinya sumpah ini diizinkan Tuhan. Kalau ada kata Tuhan menyertai Yosua, berarti sumpah ini direstui oleh Tuhan. Sumpah ini juga dikabulkan oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan. Dan kalimat selanjutnya, dan kabar tentang Yosua itu terdengar di seluruh negeri. Artinya orang tahu tentang kutukan Yosua ini. Dan ini tentu menjadi sebuah cerita yang turun-temurun daripada orang-orang Yeriko, disampaikan oleh orang-orang tua mereka. Sampai kepada peristiwa raja-raja. Ini bukanlah sebuah peristiwa yang jauh. Peristiwa kutukan Yosua itu jaraknya hanya 100-200 tahun. Kemudian maka ini tidak menjadi sebuah hal yang dilupakan bagaimana kutukan Yosua itu terjadi atas Yeriko. Sebab itu kita tidak heran ketika bangsa ini berada dalam sebuah kondisi terkutuk seperti yang diucapkan oleh Yosua dialami. Maka tidak ada suatu hal yang baik yang bisa diharapkan dari kota itu sampai hambanya datang ke kota itu. Yeriko tidak akan pernah bisa menjadi sebuah kota yang lebih baik, walaupun dia sudah ditegakkan, dibangun kembali, ya, oleh Hil orang Betel, disebutkan dalam 1 Raja 16 ayat 34. Hal itu tidak memberikan pengaruh secara rohani, karena kutukan ini adalah diizinkan oleh Allah. Maka Allah sendiri yang membuat kota ini dibangun secara fisik, tetapi secara rohani atmosfernya always still bad, tetap buruk. Kelihatan secara fisik dibangun, infrastruktur dibangun, tapi tidak ada sesuatu yang baik, tanda-tanda kebaikan. Sebab itu dikatakan oleh penduduk kota Yeriko sendiri yang berkata, 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9 sampai dengan 19-22. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat letaknya kota ini baik seperti yang Tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Lihat ini, walaupun mereka sudah membangun Yeriko, tetapi itu tidak menjadi sebuah tanda bukti bahwa kota itu sudah bebas dari kutuk. Mereka sendiri mengatakan ada kutuk di tengah kota kami. Yaitu tadi, air bicara kehidupan. Air yang tidak baik itu menjadi sebuah pertanda tidak ada sesuatu yang baik yang mereka harapkan untuk mereka tinggal di sebuah kota. Sebuah kota di mana manusia tinggal kalau tidak ada air tidak akan menjadi sebuah kenyataan hidup yang menjadi sebuah jaminan kehidupan di tempat itu menjadi lebih baik. Ini yang terjadi dialami oleh Yeriko. Yeriko memiliki segala sesuatunya yang baik, tetapi mereka tidak memiliki air yang baik, mata airnya jelek. Itulah wujud kenyataan kutuk itu masih terjadi. Akibatnya bukan hanya air itu buruk, terjadi keguguran bayi. Jadi bayangkan mereka tidak bisa beregenerasi, jumlah mereka, populasi mereka tidak bisa bertambah lebih banyak. Karena jelas firman Allah mengatakan ada keguguran bayi. Setiap kali dilahirkan anak ada yang mati dan mati. Ada kutukan. Tapi Tuhan penuh kasih dan sayang. Allah itu adil. Bangsa yang tadinya diizinkan dikalahkan oleh umatnya, bahkan dimeteraikan dan kutuknya. Maaf, saya diajar Tuhan demikian. Kenapa Allah sampai sedemikian dramatis? Sudah menaklukkan Yeriko, tapi sekaligus juga mengutuk kota ini. Inilah jemaat yang kita harus waspadai. Allah benci kesombongan.
Allah benci kecongkakan. Allah benci tinggi hati. Sebab itu berulang-ulang Salomo sendiri mengingatkan dirinya, mengingatkan keluarga besarnya, keturunan Daud, Salomo anak cucunya. Jangan engkau biarkan benih kesombongan. Tembok Yeriko itu adalah gambaran kesombongan. Allah benci terhadap kesombongan. Sehingga lihat apa alasannya, kenapa Yosua harus sedemikian seolah-olah membenci orang Yeriko sampai dia harus melepaskan kutuk yang sedemikian rupa. Ini bukan berhadapan dengan Yosua, tapi ini berhadapan dengan Allah yang memakai bangsa Israel untuk menghukum orang Yeriko. Terlebih lagi secara spesifik, dosa yang Allah mau patahkan adalah dosa kesombongan. Dosa kesombongan itulah tembok. Kenapa disebutkan tembok Yeriko? Tidak ada bangsa-bangsa yang ditaklukkan oleh orang Israel yang menyebut tentang tembok kecuali Yeriko. Tembok ini bicara kesombongan. Ya. Allah sungguh-sungguh benci dan kesombongan. Sebab itu ketika dihancurkan rata. Bukan hanya dihancurkan rata, dimeteraikan dengan tanda kutukan. Artinya seolah-olah Allah mengingatkan, setiap orang yang membangkit-bangkitkan dirinya dengan roh kesombongan, maka kutuk akan menyertai kehidupan mereka. Jemaat perhatikan, orang percaya dimanapun, ini akhir zaman. Kita sudah melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi. Lihat perubahan. Saya minggu kemarin bicara cuaca saat ini. Lihat La Nina yang terjadi. Lihat kemarin kita hujan tidak berhenti-berhenti. Jangan jadikan ini as usual condition weather. Bukan, ini bukan kondisi cuaca yang biasa. Kita lihat videonya bagaimana di Vietnam, bukan main. Apakah kita mau terjadi di kita? Kita maaf, kita daerah pesisir. Risiko kita ini besar. Kalau ini dihajar, kita bisa habis daerah pesisir. Itu sudah pernah terjadi di Palu. Daerah pesisir ini rawan. Kalau Tuhan izinkan angin badai, mau ngomong di bukit, seberapa tinggi bukit ini, Allah tidak bisa kirimkan gelombang yang lebih besar untuk menghajar semua orang. Artinya mari. Seperti Allah menegur, mengingatkan orang Yeriko, kalau engkau bangun tembok kesombongan, aku akan hancurkan sampai ke akar-akarnya, sampai tidak ada akar yang bisa tumbuh. Itulah kutuk. Sampai engkau bertobat, merendahkan diri seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yeriko, maka mereka dan rendah hati, walaupun mereka punya rasa sakit hati kepada orang Israel, bagaimana mereka menyambut dengan rendah hati seorang nabi dari Ibrani, untuk mereka berkata kepada Elisa, seperti yang Tuanku lihat. Mereka menghormati, mereka sungguh meminta bantuan dengan segala kerendahan hati. Sebab itu kita belajar kemarin bahwa yang pertama, saya baru berhenti pada poin yang pertama, bagaimana kota yang tadinya dikutuk, perubahan itu nyata, kemudian menjadi kota yang diberkati, dipulihkan oleh Tuhan, yang sampai kota Yeriko disebutkan perjanjian baru, namanya berulang-ulang, sedangkan Betel tidak disebutkan sama sekali di dalam kitab perjanjian baru. Pelayanan Tuhan Yesus tidak menyebutkan Betel. Sebuah perbedaan yang jelas. Karena itu jelas ada perbedaan antara 19 dan 22 dan 23, 25. Ada sebuah perbedaan dua kota. Ada perbandingan di situ. Supaya kita melihat antara kota yang sombong penduduknya dan orang yang rendah hati penduduknya. Yeriko orangnya rendah hati, maka Tuhan memulihkan. Tetapi Betel orang yang sombong. Tidak kebetulan, Bapak Ibu perhatikan, firman Allah tidak pernah kebetulan menempatkan sebuah kejadian, peristiwa. Pasti ada maksud supaya kita tidak susah untuk membuat perbandingan. Orang yang hidup dalam kerendahan hati akan menerima janji pemulihan. Tetapi orang yang hidup dalam kesombongan jangan harap pada pemulihan. Dikatakan oleh Elisa, terkutuklah engkau demi nama Tuhan. Lihat, kutuk itu yang tadinya untuk Yeriko pindah ke Betel. Celakanya Betel itu adalah tempat di mana orang Israel memiliki kesaksian, pengalaman. Ini gambaran orang Kristen yang sombong. Kalau menjadi Kristen sombong, apa yang justru kita seharusnya menjadi orang Kristen yang sombong. Banyak orang-orang yang belum Kristen, kemudian mereka percaya justru mereka memegang Tuhan Yesus lebih baik daripada kita yang sudah Kristen lebih dulu. Bapak Ibu, tafsiran menunjukkan tentang yang terdahulu jadi terkemudian, terkemudian jadi terdahulu. Lihat kenyataannya ada di Yeriko dan Betel. Yeriko ini bukan bangsa pilihan Allah. Di Betel sudah banyak orang Israel. Bisa jadi mereka ada garis keturunan Israel, dan orang Israel sudah ada diam di Betel terbanyak. Karena itu sudah menjadi daerah Israel. Tapi apa yang terjadi? Kemunduran. Mereka meninggalkan Tuhan. Ini gambaran kita dengan kekristenan kita, tapi kita tidak menunjukkan perubahan sebagai orang Kristen yang sesungguhnya. Maafkan saya, label Kristen kita tidak cukup. Allah itu Tuhan. Allah itu bukan sebuah nama agama. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan.
Dia yang memberi nafas, dia yang memberi hidup, dia yang memberi roh. Oleh dialah kita hidup. Jadi tidak ada yang tersembunyi. Kalau kita menyembunyikan sesuatu di hadapan Tuhan, sudah pasti kita akan berhadapan dengan Tuhan. Tuhan bukan sebagai Bapa yang akan mengasihi mengayomi kita, tapi dia akan menjadi musuh bagi kita seperti Betel. Lihat Elisa tidak ada belas kasihan ketika dia lihat, apakah dia lihat ini anak? Enggak, ini ada ya tadi tiba-tiba kutuk itu berbalik dari Yeriko pindah ke Betel. Bapak Ibu jangan sampai kutuk itu berbalik. Dari orang yang kita pikir mereka tidak akan baik, malah kita yang kena awu angetnya. Orang Jawa bilang kena awu anget teh. Kena akhirnya ketepak ke kita. Kelempar ke kita kutuk itu. Jangan rendahkan dirimu supaya engkau melihat bagaimana kebaikan kemurahan Tuhan dinyatakan. Lihat Betel, Elisa tidak pandang bulu ketika melihat anak-anak ini mengolok-olok. Bukan dirinya yang diolok-olok. Ingat, segala sesuatu yang terjadi dalam diri hamba-hamba Allah, mereka harus melihat hamba-hamba Allah itu bukan manusia. Manusia lagi dalam kapasitas. Mereka adalah alatnya Allah. Apa yang mereka ucapkan itu adalah firman Allah. Apa yang mereka lakukan itu adalah kehendak Allah. Seluruh kehidupan mereka adalah kebenaran Allah yang berjalan. Sehingga ketika Elisa dicemooh, yang dicemooh bukan Elisa, tapi engkau sedang mencemooh Allah di dalam saya. Saya datang ke kotamu, saya lewat ke kotamu. Bisa jadi sebelumnya mungkin Allah punya rencana yang baik untuk Betel, tapi ternyata Betel membangun tembok kesombongan seperti yang dibangun oleh Yeriko dulu. Akibatnya bukan berkat hamba itu hanya lewat, bahkan lewat untuk mendatangkan apa? Kutuk atas Betel. Mari kita harus memperhatikan. Jangan sampai ada tembok-tembok kesombongan yang masih kita tegakkan dalam berapapun besar kecilnya, tinggi pendeknya. Allah tidak kompromi dengan segala bentuk kesombongan. Hanya kerendahan hati yang membuat Allah berkenan, yang membuat Allah menyatakan kebaikan dan kemurahannya bagi kita. Yang kedua, sedikit tambahan referensi ayat ya, bicara kerendahan hati. Menarik 2 Tawari 7 ayat 14, seringkali doa syafaat memakai ayat 2 Tawari 7 ayat 14. Di situ dimulai bukan dengan doa Bapak Ibu. Gereja jemaat di situ bukan dimulai dengan berdoanya yang penting, doa puasa, bukan. Di situ dikatakan 2 Tawari 7 ayat 14, yang pertama-tama ketika kita mencari Tuhan itu adalah merendahkan diri, hati yang tunduk. Kalau kita tidak memiliki kerendahan hati, mau doa kita yang panjang lebar, doa sampai demikian rupa sertai puasa, maaf, itu hanya sekedar sebuah aturan-aturan agama yang kita benarkan menurut kita sendiri. Kalau kita tidak mampu memuji, memeriksa diri kita, adakah kita sudah merendahkan diri, merendahkan hati seperti orang-orang Nineve. Yang Allah lihat bukan agama Nineve, tapi yang Allah lihat adalah kerendahan hati orang Nineve. Orang Nineve adalah orang-orang Asyur. Mereka tidak mengenal Allah-Allah Nabi Ibrani. Tapi ketika mereka dengan rendah hati menerima teguran Nabi Yunus, mereka rendah hati. Sekali lagi, kerendahan hati itulah yang membuat Allah terpikat untuk memulihkan, mengampuni Nineve, sehingga Allah tidak menghukum Nineve. Yang Allah kehendaki kerendahan hati. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, merendahkan diri. Baru kita ngomong berdoa dan mencari wajah Tuhan. Rendahkan diri, kita harus merendahkan diri. Kerendahan hati adalah menjadi kunci penerobosan rohani untuk kita bisa menerima bagaimana rencana pemulihan kehendak Allah terjadi dalam hidup kita. Sebab itu marilah kita saling merendahkan diri, saling merendahkan hati. Tidak ada kondisi apapun yang membuat kita merasa diri kita lebih baik daripada orang yang lainnya. Kita harus sungguh saling merendahkan hati. Kita tidak katakan lebih berhasil, lebih diberkati, apapun juga bentuk ukurannya, pelayanan, gedung, gereja, pekerjaan, bukan itu. Itu semuanya justru hanya menjadi sebuah temptation, ujian. Apakah dengan semuanya itu kita semakin teruji rendah hatinya, atau tanpa kita sadari hal itu semakin membuat diri kita terangkat? Bukan itu. Kita harus menjadikan kerendahan hati sebagai sebuah pijakan yang tidak tergoyahkan dalam hidup kita. Dalam hal apapun, ditegur, dinasihati, apapun yang Tuhan katakan, mari jadikan ini sebuah terima kasih Tuhan. Kalau engkau congkak, hati-hati. Jangan sampai engkau kehilangan rencana. Malah keburukan, ketidakbaikan seperti yang dikatakan orang Yeriko. Air kami tidak sehat. Kita perlu rendah hati. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh orang Yeriko sehingga mereka menerima lawatan Allah secara luar biasa? Saya bacakan poin-poinnya terlebih dulu. Yang pertama adalah karena mereka rendah hati. Yang kedua adalah karena mereka percaya. Mereka percaya kepada Tuhan Allah Israel yang firman-Nya disampaikan oleh Nabi Elisa. Mereka percaya. Yang ketiga adalah mereka tidak meremehkan segala sesuatu. Tidak pernah meremehkan segala sesuatu.
Dan yang keempat, firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Allah itu dahsyat. Firman Allah itu luar biasa. Nah mari kita 3 poin ini kita coba selesaikan dalam waktu yang ada malam hari ini. Yang kedua adalah mereka percaya kepada Elisa. Ketika mereka kata kepada Elisa, di negeri ini sering ada keguguran bayi, maka jawab Elisa, ambillah pinggan batu bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka pun membawa pinggan itu. Lihat, mereka tanpa banyak pikir, tanpa banyak basa-basi. Coba kalau kita disuruh melakukan sesuatu, apalagi dengan orang yang tidak kenal atau yang baru kita kenal. Apalagi orang ini memiliki catatan seperti kita sudah belajar, hubungan Yeriko dan Israel punya masa lalu yang buruk. Apalagi mereka tahu kutuk. Ini Nabi Ibrani tiba-tiba menyuruh sesuatu yang mereka tidak tahu. Mereka pinggan batu, taruh garam dan sebagainya. Setidaknya mereka butuh teorinya di mana. Ini untuk apa gunanya? Kenapa kerusak? Kenapa bisa jadi mereka membantah Elisa terlebih dulu untuk mereka membutuhkan sebuah keterangan singkat yang diperlukan. Kira-kira untuk apa ini Elisa? Sebelum kau suruh kami melakukan ini dan itu. Bapak Ibu, apa yang kita mau belajar di sini? Adakah kita lebih cepat untuk percaya kepada Tuhan? Atau kita lebih cepat untuk berpikir terhadap sesuatu hal? Iman itu adalah sebuah reaksi respon terhadap perkataan Allah dengan segera, tidak berlambat-lambat. Ketika engkau menerima janji Allah, ketika engkau menerima pernyataan Allah, engkau tidak membiarkan pernyataan Allah yang datang padamu. Ini menjadi sebuah pernyataan yang perlu kita pikirkan dulu, kita pertimbangkan dulu. Ketika pernyataan itu jelas dilandasi oleh firman Tuhan, seharusnya kita menerimanya dengan segenap hati. Kita mempercayai firman itu, kita mempercayai janji itu. Walaupun tidak ada dasar, walaupun tidak ada alasan apapun juga, secara pikiran, secara manusia, menurut pandangan mata, tidak ada tanda-tanda hal yang baik, tidak ada telinga yang seolah-olah memberi kabar yang baik untuk memberitahukan bahwa hal itu sedang berjalan sesuai dengan. Tidak ada sebelumnya, tidak ada tanda-tanda sama sekali apapun juga. Elisa tidak memberikan tanda pada saat yang bersamaan, maka kemudian air itu dengan sendirinya. Tidak ada, semuanya masih tetap sama. Yang Allah kehendaki adalah lakukan saja. Just believe in Him. Kadang orang dunia lebih mengerti hal ini daripada orang Kristen. Lihat, dunia berkata just do it. Tapi kita menerjemahkan hanya duit saja, uang saja. Bukan. Logo kata Nike, just do it. Itu luar biasa. Itu tidak kebetulan mereka temukan kata itu. Lakukan saja, tidak usah mikir. Pakai aja, lompat saja, maka ini akan menjadi sepatu terbaik yang kau injak. Mereka tidak suruh coba dulu, rasakan dulu. Tidak, just do it. Pakai aja, lari saja. Maka sepatu Nike akan menjadi sepatu terbaik. Itu maksud di belakang. Lihat, ada prinsip kebenaran iman. Tapi jujur aja kita disuruh langsung just do it. Hah? Bagaimana ini semua? Nanti kami sendiri bagaimana? Apa yang terjadi berikut-berikutnya? Kita seringkali mempersulit iman, kebenaran iman, dampak iman, pengaruh iman, kuasa iman melalui segala pertimbangan pikiran kita. Kalau saya melakukan ini betul terjadi, kalau tidak terjadi bagaimana? Kalau hal ini dan sebagainya tidak terjadi bagaimana? Kita memperumit kebenaran daripada iman itu sendiri dengan seolah-olah kita bisa menasihati Tuhan, kita bisa mengatakan tentang apa yang harus dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita menurut pikiran kita sendiri yang mempertimbangkan setiap apa yang Tuhan katakan kepada kita. Bukan demikian. Perhatikan orang Yeriko tidak berbabi bu. Tidak mereka memberikan sebuah argumentasi. Tidak mereka meminta sebuah alasan kenapa kami harus mengambil pinggan batu menaruh garam. Ini sebuah ritual apa? Mereka bisa aja ritual apa? Apalagi tidak seperti kebiasaan mereka. Mereka akan dibingungkan. Untuk apa ini semuanya? Mereka tidak ada hal apapun untuk memberi kesempatan pikiran mereka bertanya-tanya. Semuanya dengan sebuah sikap yang sederhana sebagai bentuk kebenaran iman. Mereka melakukannya. Adakah kita melakukan? Firman Tuhan itu bukan untuk dipikirkan, Bapak Ibu. Seolah-olah kita anggap firman Tuhan ini ada salahnya, ada kurangnya, ada tidak benarnya. Maafkan saya. Firman Tuhan ini sudah dikaji, diteliti bahkan oleh banyak orang-orang tidak percaya.
Yusuf Roni mencoba mencari kelemahan daripada Alkitab, justru bertobat. Hamran Amri orang Ujung, Yusuf Roni orang Padang ya. Atau orang Aceh, kurang lebih orang Sumatera. Hamran Amri orang, maaf saya sebutkan, orang Sulawesi Selatan, Makassar, mencoba bertobat. Saya punya bukunya Hamran Amri tentang pertobatan seorang Hamran Amri. Bagaimana dia artinya ketika mereka semakin mencari kelemahan daripada Alkitab, justru mereka menemukan kebenarannya. Kalau mereka yang tadinya mencari kelemahan Alkitab, kemudian mereka bertemu dengan kebenaran daripada Injil, lebih-lebih lagi kita sebagai orang Kristen, tidakkah kita seharusnya terhadap firman ini menjadi firman yang sangat mudah? Tapi banyak orang Kristen yang mempersulit firman Allah. Anda bisa seperti itu, mana bisa diterjemahkan firman seperti itu. Lakukan saja, berbuat saja, kasih saja, berkati saja, berdoa saja, ampuni saja. Mana bisa? Berapa banyak kita berusaha untuk membuat Alkitab ini lebih sulit daripada yang kita pikirkan untuk kita lakukan, karena kitanya yang berusaha untuk mencoba menerima firman dengan pikiran kita, bukan dengan hati dan iman percaya kita kepada Tuhan. Orang Yeriko langsung berkata, baik. Apalagi, bahkan mungkin mereka berkata, apalagi yang harus kami lakukan? Elisa. Mereka tidak memberikan sebuah sanggahan, perbantan apapun. Apalagi mereka hanya melakukan. Amsal 3 ayat 5 jelas di sana dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jemaat Tuhan, jangan sok pinter lah sama Tuhan. Apapun yang kita tahu, jangan, mari kita mau rendah hati. Makanya yang pertama itu harus rendah hati. Kalau engkau sudah tidak mulai rendah hati, maaf, saya mau katakan, engkau sulit untuk menaruh percayamu kepada Tuhan. Bagaimana engkau percaya kalau engkau mulai mengandalkan dirimu, kepintaranmu? Saya memberitahukan, manusia itu dipengaruhi oleh apa yang dia pahami. Manusia itu dipengaruhi apa yang dia mengerti. Tidak mungkin dong kita, katakanlah kita orang Indonesia, kita melakukan kebiasaan bule, jelas tidak mungkin. Kenapa saya ngomong? Ya karena kita tidak mengerti toh. Orang bule punya kebiasaan, makanya sopan santunnya timur sama barat beda. Kalau orang bule sama, di depan orang tua santai aja jalan. Beda. Kenapa? Karena memang pengertiannya, pemahamannya tentang budaya itu beda dengan kita orang timur. Apa yang kita mengerti, apa yang kita pahami, itulah yang mempengaruhi kehidupan kita. Jadi kalau engkau berusaha untuk mengerti dirimu sendiri, engkau berusaha mengerti kemampuanmu, pengertianmu, pikiranmu, kekuatanmu yang kau andalkan, termasuk dunia di mana engkau, itulah yang akan menarik hidupmu. Itulah yang akan menentukan keadaanmu. Itulah yang akan terus menguasai. Itulah kuasa daripada dunia ini. Tetapi kalau kita dikatakan Amsal 3, kalau kita mau mengenal Allah, mau mengerti tentang Allah, mau memahami Allah, mau mengasihi Allah, mau terus-menerus mengikuti pimpinan Allah, maka kuasa iman itu akan bekerja dalam hidupmu. Kuasa iman yang mendatangkan mujizat, keajaiban untuk menyehatkan air Yeriko. Mereka katakan, hari ini kami menghapuskan semua pengertian pemahaman kami tentang Allah Yeriko, dewa-dewi Yeriko. Hari ini yang kami tahu, Allah yang kau beritakan itu adalah Allah yang luar biasa, Elisa. Karena kami sudah tahu bagaimana bangsamu setelah menaklukkan nenek moyang kami pada waktu yang lampau dengan tokohnya yang hebat. Itu bukan karena Yosuanya, tapi karena Allahmu. Makanya mereka dengan manis diam. Apa hambanya menyuruh melakukan apa, kami lakukan. Inilah iman yang simple as that ya. Seharusnya iman itu sesederhana itu. Kita tidak memperumit, mempersulit dengan segala kepintaran kita, pengetahuan kita, seolah kita mau menasihati, mau mengajari Tuhan dengan pengalaman kita, kehebatan kita. Stop. Sebelum kau gigit jari dan kau akhirnya menyesal, kenapa tidak dari semula kita terus bergantung pada Tuhan dan cara-cara yang sederhana. Maka ini tidak heran, kebenaran iman ditemukan oleh orang-orang sederhana. Di Yeriko, siapa yang kebenaran iman dimulai ditemukan oleh orang-orang sederhana di Yeriko. Siapa yang diselamatkan di Yeriko? Cuman Rahab. Orang yang ada di kota Yeriko, cuman Rahab yang diselamatkan. Yeriko yang lolos ini adalah Yeriko yang dari perantauan, yang mungkin tidak masuk di kota Yeriko pada waktu itu. Mereka yang lagi berdagang di luar kota Yeriko, itu yang selamat, yang masih hidup. Tapi yang
Pasti yang selamat dari penyerbuan orang Israel cuman Rahab. Siapa Rahab? Perempuan sundal. Lihat, orang yang tidak diperhitungkan, orang yang dianggap rendah, orang yang tidak. Itulah justru yang menemukan iman kebenaran di dalam Kristus Yesus Tuhan Allah Israel. Orang-orang sederhana yang menemukan kebenaran yang Allah lakukan atas umatnya. Perjanjian baru begitu banyak contohnya. Bagaimana perwira Kapernaum itu dalam kesederhanaan imannya, Matius 8 ayat 8 dan cara ia menjawab kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku tidak layak menerima engkau datang ke rumahku. Katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Padahal Tuhan di ayat yang ke-7, Matius 8 ayat 7, Tuhan mengatakan, aku akan datang menyembuhkan, aku akan datang. Ini menjadi sebuah janji kekuatan mujizat lebih besar dan kehadiran Tuhan Yesus. Tapi orang ini mencari sebuah cara yang sederhana sesuai dengan iman keyakinannya. Mengimani Kristus Yesus Tuhan itu lebih dahsyat daripada yang dapat dipikirkan oleh manusia. Dia tidak perlu membayangkan Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Dia tidak mau merepotkan Tuhan Yesus. Dia melihat kesibukan Tuhan Yesus. Orang-orang banyak yang butuh juga dilayani oleh Tuhan Yesus. Tapi dengan iman sederhana karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus adalah sumber perubahan. Sumber daripada segala bentuk kehidupan yang memulihkan, mengubahkan. Dia cuma berkata dan sederhana, Matius 8 ayat 8, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Kadang kita dengan mempercayai seperti aman, bisa percaya seperti ini. Kadang kita, kalau saya tidak penuh, tidak baca firman seperti ini, tidak bacain. Kalau saya begini, maafkan saya, tidak doa Yabes, tidak doa puasa. Puasa perlu, doa yang banyak perlu. Tapi Bapak Ibu, di atas itu semuanya Allah mencari iman yang sederhana. Yang tidak bertele-tele untuk mengatakan, Tuhan, apapun yang terjadi, aku percaya dan aku akan melakukan kehendak-Mu. Dalam segala kemustahilan, keterbatasan, apa saja yang Kau perintahkan, aku lakukan. Tidak peduli apapun risiko akibatnya, karena aku percaya kepada Tuhan Yesus. Adakah kita miliki? Adakah kita mau melakukan segala sesuatu menimbang mikir ribuan kali? Maafkan Bapak Ibu, itu yang menjauhkan kita daripada iman yang sederhana. Tidak cukup sama itu. Ketika Tuhan Yesus berbicara kepada Nathanael, Yohanes pasal 1 ayat 50, kata Tuhan Yesus pada Nathanael, karena aku berkata kepadamu, Yohanes 1 ayat 50, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara dan kau percaya kepadaku, maka engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Allah hanya membutuhkan iman yang sederhana. Sebab itu tidak kebetulan Allah yang menghendaki iman sebiji sesawi. Iman yang sederhana, simpel, yang kelihatannya sepele. Tapi kau sungguh-sungguh berkata, Tuhan, aku tidak punya apa-apa. Tuhan, aku tidak bisa apa-apa. Tetapi aku punya iman bahwa asal aku melakukan kehendak-Mu, aku percaya pasti kemuliaan-Mu terjadi dalam hidupku. Melakukan kehendak Tuhan dengan ketulusan, itulah iman, kemurnian. Melakukannya tanpa memperhitungkan, memikirkan apapun juga. Dengan segala kondisi keadaan kita, itulah iman yang sesungguhnya. Makanya tidak kebetulan kemudian berlanjut Yohanes pasal 2, pernikahan di Kana. Perhatikan pada ayat yang ke-7, siapa yang mengalami mujizat yang luar biasa? Pelayan-pelayan, bukan pemimpin pesta, bukan mempelainya. Pelayan inilah orang-orang sederhana yang mengerti, memahami iman, mengenal Allah lebih daripada mereka mengenal pikiran mereka sendiri, diri mereka sendiri, kekuatan mereka sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, kehidupan kita dipengaruhi oleh apa yang kita pahami, kita mengerti. Jangan kita menganggap diri kita. Supaya apa? Supaya jangan sampai hal-hal yang kita pahami, kita mengerti, ternyata itu keluar daripada lingkaran rencana Tuhan. Kita tidak semakin percaya sama Tuhan, tetapi kita semakin mempercayai diri kita sendiri, pengalaman kita sendiri, kekuatan kita sendiri. Karena kita lebih mau memahami semua yang ada dalam, yang tentang diri kita, bukan tentang Tuhan yang mampu, yang sanggup berkuasa lebih lagi dalam hidup kita. Amin. Mari kita mau mempercayai Tuhan dengan sederhana itu. Berkatalah Tuhan Yesus pada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan ini sampai penuh. Maka mereka tidak mikir sedemikian rupa, Yohanes 2 ayat 7. Maka mereka pun mengisi tempayan-tempayan itu sampai penuh. Lalu Tuhan Yesus berkata kembali kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah ke pemimpin pesta. Mereka pun membawanya. Lihat, tidak ada sebuah jeda selah di mana ada kalimat yang mencoba. Loh Tuhan, okelah kami mengisi tempat-tempat, mungkin perlu cuci tangan untuk tamu-tamu yang baru datang. Tapi ini dicedok, kemudian kami harus dibawa kepada pemimpin pesta.
Ini bukan main-main. Bapak Ibu lihat kesederhanaan pelayan-pelayan itu, kesederhanaan. Orang-orang yang menerima iman dengan sederhana. Saya harus katakan, iman seringkali diterima oleh orang-orang sederhana, oleh orang-orang kecil. Sebab itu jangan bangga apabila engkau menyebut dirimu hebat menurut dunia. Supaya jangan sampai kehebatanmu menurut dunia itu yang menghalangi engkau untuk engkau mengalami kuasa kebenaran iman yang seharusnya kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Milikilah sikap seorang pelayan. Pelayan yang melakukan saja, tidak membiarkan hal apapun juga menjadi sebuah pertimbangan untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu sekali lagi tidak perlu dipertimbangkan. Tidak perlu kita pikirkan panjang lebar. Lakukan saja, karena di situ kita sedang belajar bagaimana iman itu sedang bekerja, bergerak, bertumbuh, dan berbuah di dalam kita. Tapi kalau engkau mulai pertimbangkan iman itu, kalau saya melakukan gini, mengikuti kehendak Tuhan, nanti saya sendiri bagaimana? Engkau sedang membatasi pergerakan iman. Engkau sedang membatasi pertumbuhan iman. Engkau sendiri membatasi bagaimana iman itu harusnya hidup dalam hidupmu. Saya memberitahukan, iman itu seharusnya tidak boleh diletakkan horizontal. Horizontal itu, ya ini ya, flat. Horizontal ini sejajar. Perhatikan jemaat Tuhan. Iman itu tidak boleh kita letakkan sejajar dengan pikiran kita dan pertimbangan kita. Sejajar, ini horizontal. Di sini iman, di sana ada pertimbangan, di sana ada pikiran. Artinya apa? Levelnya sama. Ini sejajar horizontal. Tidak boleh juga selevel dengan perasaan kita. Berapa banyak kita yang beriman tapi dipengaruhi oleh perasaan kita. Atau pertimbangan kita. Dipengaruhi oleh keputusan saya, terserah saya dong. Ingat, kita tidak boleh menempatkan iman horizontal sejajar dengan pertimbangan, pikiran, perasaan, atau keputusan kita. Terserah saya dong mau memutuskan, memang betul. Tapi kalau engkau percaya kepada Tuhan, segala keputusan itu harus menurut kehendak Tuhan, bukan menurut kehendakmu. Bapak Ibu. Ya. Loh, kalau begitu iman di mana? Iman itu letaknya harus di atas semuanya itu. Amin. Di atas pertimbangan, di atas pengertian, di atas perasaan, di atas pikiranmu, pengalaman. Iman itu di atas semuanya itu. Maka di sanalah kuasa iman itu akan bekerja. Tiba-tiba engkau mendapatkan hikmat yang baru. Tiba-tiba engkau diberikan perasaan yang baru. Tadinya tidak damai, tidak tenang. Perasaan itu berubah. Iman itu harus di atas. Harus vertikal, lebih tinggi di atas pertimbangan, pikiran, perasaan, pengertian, keputusan-keputusan kita. Semuanya itu harus tunduk dan takluk dalam kuasa iman. Maka kuasa iman yang demikianlah yang akan bekerja, bermanifestasi, mengubahkan kutuk jadi berkat. Keadaan apa yang buat kita merasa susah, sulit? Bapak Ibu, karena kita menempatkan iman kita sejajar. Loh, saya bukan tidak beriman, Pak. Betul, tapi engkau menempatkan iman sejajar. Imanmu carut marut, imanmu ditarik perasaanmu, imanmu ditarik oleh pikiranmu. Pikiran mengatakan, ya tapi harus begini. Iman itu harus menyesuaikan pikiran saya. Kalau pikiran saya tidak sesuai, saya tidak bisa terima pikiran kita. Saya tidak bisa terima iman kalau iman itu tidak masuk dalam logika saya. Berapa banyak iman kita carut marut, iman kita tidak berbentuk utuh, sederhana apa adanya. Kita biarkan iman kita ditarik oleh pengertian kita, ditarik oleh kemauan keputusan kita, pertimbangan kita sendiri. Akhirnya iman tidak menjadi sebuah jawaban yang sesungguhnya. Malah kita meragukan bagaimana kuasa iman harusnya bekerja dalam kehidupan kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sebab itu kepada Marta Tuhan Yesus berkata demikian dalam Yohanes pasal 11 ayat yang 40. Jawab Tuhan Yesus, bukankah telah kukatakan padamu, bukankah firman Allah sudah berbicara kepada kita? Percaya saja. Bapak Ibu, berapa kali kita mendengar, ribuan kali kita mendengar firman Allah, pengkhotbah, hamba-hamba Tuhan berkhotbah, katakan percaya. Berapa banyak kita sudah percaya? Kita mau nunggu percaya keberapa kali sampai kita mau percaya sungguh-sungguh pada Tuhan. Seperti Tuhan berkata kepada Tuhan Yesus kepada Marta,
Bukankah sudah kukatakan padamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Berapa kali Allah sudah berbicara melalui setiap firman. Bukankah Tuhan hanya memberikan jawaban sederhana? Percaya, percaya, percaya. Malam hari ini, mari kita mau percaya kepada Tuhan. Apapun kondisimu, Allah mau mengubahkan kutuk dalam hidupmu. Tanda negatif, kurang, jelek, apes, sial. Bapak Ibu, saya beritahukan, itu bukan jalan, bukan rencana kehendak Allah untuk kau lalui. Malah saya percaya kondisi hari-hari ini, pandemik inilah, ini waktunya orang yang sungguh-sungguh percaya. Pasti hidupnya dibedakan. Bukan sebaliknya kita ikut-ikutan susah. Asal kita percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita mau percaya kepada Tuhan. Karena sebelumnya pada ayat 39 Tuhan sendiri berkata, kata Tuhan Yesus, angkatlah batu ini. Tapi kata Marta, Yohanes 11 ayat 39, Marta saudara dari orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau. Sudah bau mayat. Sudah bau mayat sebab sudah 4 hari ia mati. Inilah iman yang dipengaruhi, yang iman yang kedudukannya horizontal. Iman yang kedudukannya sama dengan pikiran, perasaan, pengertian, pertimbangan, keputusan-keputusan manusia. Iman tidak berada pada tempat yang supremasi, yang dominasi, yang utama dalam kehidupan manusia. Berapa banyak kita tidak mengalami mujizat? Padahal seringkali kita sudah mendengar firman, kita mengalami kebenaran iman. Kenapa? Mari Bapak Ibu, bangun imanmu, letakkan imanmu di atas pikiranmu, pengertianmu, perasaanmu, keputusanmu, pertimbanganmu, perasaanmu. Ngomong, aduh gak enak saya kalau melakukan ini, kayaknya tidak pedulikan itu. Lakukan aja tindakan iman seperti yang dilakukan oleh Rahab. Dia tidak memperhitungkan, dia tidak takut kalau nanti dia ketahuan telah menyembunyikan 2 pengintai yang disuruh oleh Yosua. Ini mempertaruhkan nyawanya. Sudah masuk tentara Yeriko memeriksa. Engkau tidak melihat bahwa ada dua pengintai masuk ke tempat kita ini. Mereka membahayakan nyawa kita semua. Dia lebih baik melindungi 2 pengintai orang Israel. Dengan harganya dia mempertaruhkan bahkan nyawa orang-orang penduduk sekotanya. Bukan dia egois, dia tahu keselamatan yang harus dia miliki dalam Kristus Yesus. Keselamatan bukan dari dunia, bukan oleh karena apapun yang dunia janjikan. Keselamatan hanya datang dari Yesus Kristus Tuhan kita. Allah Israel itu yang memberi keselamatan. Rahab tahu persis. Keselamatan, pertolongan, perlindungan bukan dari pemerintahan bangsanya, bukan, tapi dari Allah Israel. Itulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kristus Yesus Tuhan harus menjadi yang terutama. Itulah yang harus kita percaya dalam kehidupan kita. Mari kita mempercaya. Seperti pelayan-pelayan di Kana, mereka dan sederhana itu. Tinggalkan segala pengalaman, pengertianmu, perasaanmu yang demikian rupa. Walaupun perasaan mengatakan, nanti begini, nanti begitu. Kok hidup kok karena perasaan. Mana ayatnya? Berjalanlah dengan perasaanmu. Alkitab mengatakan orang benar hidup karena iman, bukan karena perasaan. Orang Kristen suka baper. Kalau kita baper mau bagaimana? Bagaimana kita mau mengalami kuasa, mujizat? Jangan, kita tidak boleh jadi orang Kristen. Orang boleh sakiti kita, orang boleh aniaya kita, keadaan kita boleh buruk, kita dihina, diolok-olok. Kita tidak hidup dengan perasaan. Perasaan kita boleh dihancur-hancurkan, tapi kita percaya Allah pasti menolong kita. Allah itu pembela kita. Allah itu tempat keamanan kita. Tidak ada yang lain. Jadi hidup dengan iman. Tempatkan Kristus iman kepada Allah pada tempat yang sesungguhnya. Yohanes 12 ayat 32 mengatakan, sebab dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, lihat ditinggikan dari bumi, Yohanes 12 ayat 32, maka aku akan menarik semua orang datang kepada aku. Allah itu harus ditinggikan dari bumi, dia dari bumi di atas segala-galanya. Allah itu harus yang terutama dalam kehidupan. Tidak ada yang lain. Sudahkah Kristus kita tinggikan dengan iman, keyakinan kita? Atau adakah hal yang lain membuat kita masih ragu-ragu? Daud punya sikap demikian. Mazmur 26 ayat yang pertama. Dari Daud, berilah keadilan padaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Allah aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Tidak ada keraguan-raguan. Artinya iman Daud itu di atas pikirannya, pengertiannya, pengalamannya, kehebatannya, bakatnya. Tidak ada apapun yang tidak tunduk takluk kepada hukum
percaya kepada Tuhan. Iman itulah mengatasi segala sesuatunya. Mari kita mau percaya, kita mau lebih percaya lagi, dan lebih taat lagi kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya ingat sebuah mainan dulu, saya tidak tahu mainan ini ada tidak ya. Dulu itu ada mainan dua biji plastik, terus kemudian ada suatu lingkaran untuk jari bisa masuk. Seorang yang bisa memainkan dengan imbang, dia akan bisa membuat dua biji ini bertemu. Seperti itulah iman. Biarkan iman itu yang menggerakkan perasaan pikiranmu, dan itu akan menggerakkan sebuah harmoni. Saya ingat teman saya yang jago, dia bisa buat tepuk tangan berapa tek 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 tek, mau lagu rock apapun dia bisa. Wih, hebat banget kamu ya. Tadi karena dia meletaknya di tengah. Kalau kita menempatkan Kristus pada tempat yang semestinya, seharusnya seluruh kehidupan kita berjalan sempurna sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemuliaan Allah harus dinyatakan. Kita lanjutkan. Yang ketiga, bagaimana supaya kita dapat melihat perubahan itu nyata, sampai kita melihat kutub menjadi berkat. Yang kedua tadi kita sudah belajar, kita harus percaya. Yang ketiga adalah jangan meremehkan apapun juga yang Tuhan berikan kepada kita. Ini loh, sifat manusia itu seringkali suka meremehkan. Begitu tandanya kecil, hal kecil yang kita terima atau yang kita kerjakan, aduh kita pikir, mana bisa ini. Bapak Ibu jangan melihat apa yang ada di depan kita untuk kita kerjakan, untuk kita buat sebagaimana seharus kita kerjakan, walaupun itu sepele, tapi lihatlah kepada Dia yang memberikan semuanya ini kepada kita. Jangan melihat apa yang ada di depan matamu, apapun itu bentuknya. Kalau engkau sudah mulai terbawa dengan apapun, maaf kata, sampai hal yang kecil pun kau tidak bisa bersyukur. Hal makan minum, makan begini, engkau mengeluh. Uang segini, engkau mengeluh. Berkat segini, engkau mengeluh. Apa yang segini, kenapa kita tidak belajar menghargai, mengucap syukur? Lihat, orang Yeriko tidak. Pertama kedua mereka percaya. Setelah rendah hati mereka percaya, mereka melakukan. Yang ketiga, kita bisa mengerti bahwa mereka tidak meremehkan. Ritualnya cuma gini doang. Seringkali kan kita lihat, kalau gitu aja saya juga bisa. Berapa banyak seringkali faktor manusiawi, pengalaman yang kita lihat sehari-hari menjadi sebuah tolok ukur juga dalam kita menyikapi apa yang Allah mau untuk kita. Kalau cuma gini aja, tapi kenyataannya biarpun gini aja kita tidak melakukannya dengan benar. Berapa banyak justru semakin sepele suatu hal, kesalahannya semakin menyolok. Contohnya hal kecil, kita nyapu rumah, karena ini biasa aja kita sepelekan. Sapu yang penting kelihatan aja. Sepele, tapi sebenarnya kita tidak. Cuci piring, penting. Toh nggak dilihat, toh langsung dipakai. Bapak Ibu, jangan lihat apa yang kita kerjakan, apalagi bicara tentang hal-hal yang mendatangkan keuntungan, mendatangkan keuangan. Begitu lihat job ini hanya untungnya sekian rupiah, kita mulai, maaf Bapak Ibu, ini dimulai dengan hal kecil sepele yang kita pandang remeh. Sehingga itu terbawa dalam kehidupan kita, sehingga akibatnya cuma hal yang, padahal Allah seringkali mulai membawa umatnya, anak-anaknya tidak langsung besar, mulai dari hal yang sepele. Jangan remehkan pinggan batu dan garam itu. Maaf kata, ilmu kesehatan hari ini ngomong termasuk corona, kok kumur aja air garam dengan air hangat kumur, membunuh segala virus di rongga mulutmu ini. Garam menjadi alat membunuh virus, bakteri. Tidak kebetulan ini kelihatan cara yang sangat sederhana, tapi ilmu kesehatan sampai hari ini garam memiliki faktor yang penting. Kumur, rajin kumur, air garam hangat bisa membunuh kuman-kuman yang ada di rongga mulut kita, termasuk tenggorokan. Sebuah cara yang kelihatan waktu itu sederhana, tetapi hari ini dalam sudut pandang kesehatan, ini cara sederhana yang sangat vital. Saya baca semua buku-buku tentang viral tentang kondisi menyikapi corona. Salah satunya adalah berkumur dan air garam. Bayangkan, itu ribuan tahun yang lalu Alkitab sudah menyampaikan. Sekarang ilmu kesehatan kembali ke cara yang sama.
Sederhana. Bapak Ibu, artinya jangan sepelekan. Pengkhotbah 9 ayat 10 mengatakan, segala sesuatu yang dijumpai oleh tanganmu. Segala sesuatu berarti jangan pandang bulu, jangan bilang, berapa banyak kita kalau dikasih job pekerjaan yang sederhana sepele, kita pandang sepele. Bapak, itu menentukan bagaimana Allah akan membawa kita lebih. Berapa banyak kita menghitung itu, pekerjaan. Jangan. Ingat, tembok bangunan ini dimulai dari satu bata. Tambah satu bata disusun di bawahnya oleh seorang tukang. Kalau tukang itu sudah melihat, kata, aduh capek, apalagi kalau bangun-bangun tower-tower tinggi-tinggi. Bapak Ibu tidak bisa bayangkan, tower tinggi-tinggi yang 20 lantai, 30 lantai. Kalau orang itu sudah lihat, aduh enggak. Itu dimulai dengan satu batu bata. Dia tekun, satu batu bata berjajar, baru naik. Tidak bisa langsung berjajar keliling dulu. Sampai teman-temannya melanjutkan, yuk bagi tugas sana. Bawa dulu kecil, jangan remehkan satu batu bata, diletakkan dasar. Siapa tahu hal yang dasar, yang remeh sedang meletakkan dasar atas kehidupanmu. Supaya kemudian hari ketika engkau sudah menjadi seperti bangunan, itu menjadi bangunan yang sungguh berkenan, layak dan kuat di mata Tuhan. Berapa banyak kita remehkan dasarnya. Bapak Ibu, orang Yeriko inilah, kerendahan hati mereka, kepercayaan mereka membuktikan. Baik mereka melakukan semua, tidak meremehkan garam. Mereka pasti punya ritual agama yang keyakinan, tapi mereka tidak kata, kalau cuma gini, tidak cari kembang 7 warna, tidak mencari ayam hitam, kucing hitam, dan sebagainya. Seperti yang dilakukan ritual yang begitu banyak macam bentuknya, menyusahkan, tidak ada. Apakah kami harus puasa dulu 40 hari? 3 hari 3 malam supaya kami semakin tidak ada. Bapak Ibu hebatnya, ini pemulihan sebuah kota. Kalau engkau rendah hati percaya Bapak Ibu, ini bukan hitungan hari, tidak disebutkan kata hari itu juga. Kota yang bertahun-tahun ini dikutuk, tapi begitu mereka merendahkan hati percaya, hari itu juga Allah pulihkan mereka. Pemulihan Allah itu sebenarnya nggak susah dan nggak perlu tunggu lama-lama. God see inside of us. Allah melihat di dalam hati kita. God seek our heart. Allah mencari hati. Tidak ada yang lain. Adakah hati kita ya tadi mau melakukan ini semua? Tidak menyepelekan. Lihat Pengkhotbah 9-10 tadi. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu, lakukan itu dengan sekuat tenaga. Jangan kata, cuma cuci piring. Cuma nyapu. Sabata itu menjadi dasar kehidupan yang membuat engkau menjadi orang-orang yang tangguh. Menjadi kuat karena engkau sudah belajar. Tuhan apapun. Cuman. Apalagi. Dan sebagainya. Bapak Ibu jangan remehkan. Bahkan diberi alasan selanjutnya. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, hikmat. Ke dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi? Engkau remehkan apa yang kau kerjakan, kau tidak tahu besok engkau meninggal. Apa yang kau lakukan hari ini menjadi ukuran. Kau meninggal, kau kemarin sebelum meninggal kau menghina-hina sesuatu, engkau meremehkan sesuatu. Engkau tidak lakukan sesuatu dan kemudian kau meninggal, mau apa? Ini bicara grace, ini bicara kasih karunia, ini bicara kesempatan. Segala sesuatu yang kita lakukan ini bukan kita lakukan oleh karena sesuatu, oleh karena seseorang yang memberi kita, bukan. Kita harus belajar bahwa kita melakukan segala sesuatu karena Tuhan. Bukan ditentukan oleh sesuatu, kalau menarik saya lakukan, atau siapa, bukan. Yang tidak. Kita harus menanti Tuhan, sesimpel, sekecil, sesimpel apapun yang kita lakukanlah semuanya itu untuk Tuhan. Kolose 3:23 mengatakan, apapun juga yang kau perbuatlah itu dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini yang tiga yang Tuhan ajarkan mengenai orang Yeriko. Mereka melakukan segenap hati, tidak ada omelan. Pasti mereka manusia kan. Kita yang manusia suka bisa membayangkan kira-kira manusiawi apa yang muncul. Cuma disuruh ambil pinggan batu. Mereka sengok, apa saktinya? Apa pengaruhnya? Pinggan sama. Tidak, dia tidak ngomong yang lain-lain. Nabi-nabi kita Yeriko justru lebih. Tapi tidak ada, saya percaya itu tidak ada bisik-bisik di belakang Elisa. Tidak ada sebuah sungutan omelan kata, aduh kok cuma begitu. Mereka mengerjakan sekuat tenaga, melakukan semuanya itu. Filipi pasal 2 ayat 13 mengatakan, karena Allah yang memberikan kepadamu, karena Allah yang memberikan kepada kita, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaan.
Ayat 14, Filipi 2 ayat 14 selanjutnya. Karena itu janganlah kamu bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ini bukan kerjaan saya, ini kerjaan dia. Dia yang tanggung jawab. Saya tidak mau tanggung jawab. Nah ini contoh suatu hal yang kita jangan berbantah-bantah sungut. Mari kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak Ibu, sampai kita mengenal kebenaran ini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga akan setia dalam perkara-perkara besar. Ingat, Lukas 16 ayat 10. Saya harus berani mengatakan, kalau engkau tidak mulai dengan setiap perkara kecil, jangan bermimpi menerima hal yang besar. Itu hukum Allah. Allah tidak pernah angkat orang langsung naik, tidak ada. Perhatikan prinsip itu. Yusuf harus dari kecil di penjara dulu. Susah dulu, jadi budak dulu, jadi pelayan di rumah orang. Itu prinsipnya Tuhan. Jadi jangan remehkan hal yang kecil yang kau lakukan hari ini. Kalau engkau tidak mau melewati ini, engkau mau langsung naik, maaf, itu bukan caranya Tuhan. Tidak ada cara seperti itu. Hari ini kita berada di tempat yang rendah. Ini adalah caranya Allah. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil. Masalah di sini adalah bicara, maafkan saya, ini belum selesai. Ini Lukas 16 ayat 10a. Karena kebenaran yang paralel dengan kesetiaan itu adalah ini. Bagian B-nya mengatakan, barang siapa yang tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia juga tidak benar. Jadi kalau engkau tidak setia dengan perkara kecil, maaf, engkau juga tidak benar. Inilah Bapak Ibu. Kita harus, tujuan Allah adalah supaya kita belajar hidup benar. Kita bertanggung jawab, kita setia, kita menerima segala sesuatu dan segenap hati dan sukacita. Dengan sekuat tenaga. Maka Allah sendiri akan melihat siapa Daud. Hanya pengembala kambing domba loh. Hanya pengembala kambing domba, tapi dia setia. Makanya anak muda di sini, jangan remehkan hal kecil yang kau lakukan. Engkau remehkan hati-hati. Jangan sampai itu jadi batu sandungan untuk kehidupanmu. Mulai Tuhan memperhitungkan bukan 5 tahun nanti setelah kau lulus. Bukan. Sejak dari muda. Bertanggung jawab. Lakukan yang dari kecil. Apa yang sudah ada kerjakan dan setia. Supaya jangan Tuhan, kalau 5 tahun yang lalu ketika engkau masih bamu banyak mulut. Ya, disuruh ini, suruh itu, susahnya bukan main. Ya. Mengeluh ini dan itu. Bapak Ibu. Anak-anak muda remaja. Anak-anak jemaat, ingatkan anak-anak kita, jangan meremehkan hal kecil. Semuanya dimulai dari kecil. Saya ingat sebelum saya menjadi seorang pengkhotbah, saya menggelar tikar untuk sebuah ibadah. Saya bukain tikar. Bertahun-tahun dalam persekutuan doa di Surabaya. Teman saya mahasiswa, saya cuma lulus SMA. Saya belajar di situ betul, setia. Sampai kemudian baru, Freli bisa main gitar? Bisa, baru. Tapi lagu dunia saya kemarin. Itu dulu, saya ingat tidak ada seorang pun. Saya ingat juga kesaksian seorang hamba Tuhan, Yeremia Rim, yang dipakai Tuhan luar biasa. Mulai dari ngepel gereja di Madiun. Sambil dia castisus, bahasa Inggris yang gak jelas. Sampai ke balas bilang, Yer, ngapain kamu? Mulai dari hal kecil. Disitulah Tuhan lihat dia setia, bertanggung jawab. Oh enggak om. Tapi setelah Bapak Gembalanya lewat, dia lagi ngomong bahasa Inggris. Dia sedang mengimani, walaupun hari itu dia harus melakukan perkara sepele. Tapi tidak ada sejarah gereja di Indonesia yang bisa melupakan nama seorang Yeremia Rim. Beliau termasuk salah satu tokoh yang menginspirasi pelayanan saya secara pribadi. Seorang berasal dari latar belakang yang biasa, tapi Allah mampu. Semuanya dimulai sederhana. Jemaat Tuhan, mari. Orang percaya, mari jangan menyepelekan hal sederhana. Lakukan dengan sukacita, lakukan dengan senang. Sebab lihat nanti Tuhan yang menilai. Semuanya ini berbicara tentang 3 hal utama. Ketika engkau melakukan segala sesuatu dan segenap hati dan sukacita dengan setia, yang mengatakan kebenaran, ini bicara tentang integritas pertama. Integritas itu tulus. Engkau jangan harap tulus, nanti kau tidak akan tulus ketika hal yang lebih sulit dari kita. Belajar tulus saja. Yang kedua, engkau akan belajar sebuah nilai, sebuah hidup. Nilai hidup itu bukan dari uang, bukan. Jabatan, bukan Bapak Ibu. Nilai hidupmu adalah bagaimana engkau dinilai orang lain dalam pekerjaan, dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu. Orang menilai.
Walaupun engkau orang sederhana, orang miskin sekalipun, kalau nilai hidupmu sungguh, keluarga itu loh, damai, sejahtera, tenang, tentram, ayem. Orang akan sangat diberkati. Daripada orang berharta, punya jabatan, tapi di dalam keluarganya dikenal sebagai orang ribut, tukang ribut dan sebagainya. Tidak ada gunanya. Nilai kita. Ada integritas, ada value. Baru kita bicara righteousness, kebenaran. Kita akan bicara kebenaran, dikatakan setia dalam pekerjaan kecil, lagi akan benar juga dalam perkara yang kecil. Kalau dia juga tidak setia, maka dia tidak benar juga dalam perkara yang kecil. Akhirnya yang ketiga, righteousness. Righteousness ini dalam kekristenan identik dengan holiness. Engkau tidak bisa bicara kekudusan kalau engkau tidak benar. Jangan ngomong God is holy, Allah kudus, kalau kita sendiri belum hidup dalam kebenaran. Kita harus hidup dalam kebenaran. Bagaimana memulai hidup kebenaran? Lakukan hal kecil, sederhana, dengan tidak bersungut-sungut. Dengan jujur, dengan tulus, bangun nilai sampai engkau tidak sadar. Engkau sedang membangun hidupmu benar di mata Tuhan. Daud itu berkata demikian. Mazmur 18 ayat 21. Mazmur 18 ayat 21 Daud berkata demikian. Tuhan membalaskan kepadaku sesuai dengan kebenaranku. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Baru bagian B. Tuhan membalaskan kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Makanya dikatakan pada ayat 26, Mazmur 18 ayat 26. Terhadap orang setia engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belit. Jadi Bapak Ibu, mari kita mulai melakukan yang kedua. Jangan pernah meremehkan. Jangan pernah meremehkan. Apapun juga yang kau dapati. Hal kecil mau terus terang saya hari-hari ini suka melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil, bertanam. Tapi hal itu mengajar saya, itu lakukan dengan senang. Dengan segenap hati. Sampai hari ini. Ya. Ini melatih diri kita sendiri. Jangan kita kelihatan di mimbar, wah hebat, pelayanan, atau di kantor kita hebat, tapi sampai di rumah kita melakukan hal kecil kita sudah malas, tidak senang hati. Bapak Ibu ini bicara tentang integritas, value, righteousness, dan pada ujungnya holiness. Kalau dalam hal kecil aja engkau ngomel, bersungut-sungut, angkat tanah, buka tanah, engkau susah, aduh. Misalkan hal kecil seperti itu. Bagaimana Tuhan akan memberi kepercayaan yang besar. Ingat, hukumnya Allah tidak pernah langsung atas. Urutan hukum anak tangga. Ada anak tangga pertama, engkau selalu anak tangga kedua, ketiga, kemana. Tidak ada prinsip Superman. Dari lantai langsung, tidak ada. Semua hamba Tuhan Musa, biarpun dia pinter di Mesir, direndahkan dulu. Harus belajar rendah hati. Sekolah kerendahan hati, sekolahnya Tuhan di padang gurun. Jadi orang tidak terkenal siapa-siapa. Allah mulai dari 0, 0. Baru pelan-pelan. Daud dari 0, mari. Sebab itu jangan meremehkan hal apapun yang sedang Tuhan berikan untuk kita kerjakan. Yang terakhir, yang keempat, bagaimana kita melihat perubahan itu nyata sehingga kutuk menjadi berkat. Tidak seharusnya kita tinggal dalam keadaan yang terus membuat kita khawatir. Firman Allah jelas kok, Mazmur 55, 23. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu gentar. Mazmur 55, 23. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Dari situlah tulisan-tulisan serahkanlah yang dalam Yakobus, dalam Petrus. Itu dari tulisan Daud. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Sebab tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi bagaimana mungkin kau goyah terus gemetar? Mari. Karena kita harus percaya kepada Tuhan. Tidak untuk selamanya. Allah tidak mau kita hidup dalam kutuk. Allah mau kita hidup dalam kebaikan. Dalam keberkatan, bahkan dalam janji kelimpahan. Walaupun janji kelimpahan tidak harus kita terjemahkan bentuk materi, ya, tidak ada. Sukacita itu, damai sejahtera, bisa sehat, bisa kuat. Ketika orang kiri kanan mengeluh, orang sakit ini sakit itu, kita bisa terus lebih lagi. Kita dapat terus menyembah Tuhan. Itu berkat Tuhan yang teristimewa, sukacita yang luar biasa. Yang terakhir, bagaimana perubahan itu menjadi nyata? Bapak Ibu, kenalilah firman Tuhan. Elisa mengatakan demikian. Ya.
Kemudian pergilah ia ke mata air itu dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Ini bukan perkataan Elisa. Telah huruf besar, Tuhan Allahku, Allah Israel, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah ya, air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan firman yang disampaikan Yosua. Sesuai dengan firman, garis bawahi, sesuai dengan firman, bukan sesuai dengan perkataan Yosua, bukan. Sesuai dengan Elisa, bukan Yosua. Terima kasih. Elisa, sesuai dengan perkataan Elisa. Bukan sesuai perkataan, sesuai dengan firman. Bapak Ibu, ketika engkau menerima firman, perhatikan ini kan. Ketika engkau menerima firman, engkau tidak sekedar menerima kata-kata. Apakah itu melalui khotbah, atau melalui tulisan yang kau baca, atau sekedar suara yang kau dengar melalui USB yang kau debukan. Bapak Ibu, perhatikan kalimat saya. Ketika engkau mendengar, menerima firman, ini bukan sekedar kata-kata. Ini bukan sekedar tulisan. Ini logos. Maaf kata, ini dibakar bisa. Ini pada waktunya nanti ini pun akan tidak ada seperti kata Nabi Daniel. Ketika pemerintahan antikris. Tapi firman itu tidak boleh dipahami secara tulisan semata-mata. Karena itu firman itu harus berubah menjadi rema. Logos itu harus menjadi rema. Artinya seperti ini. Ketika engkau mendengar, menerima firman, seharusnya kita meyakini bahwa kita sedang mendengar Allah sendiri menyatakan dirinya pada kita. Allah sendiri yang berbicara, Allah yang menyatakan dirinya kepada kita. Ini bukan sekedar khotbah, ini bukan sekedar tulisan firman Tuhan yang ditulis oleh nabi ini, rasul. Bukan, mereka itu adalah hamba-hamba yang disuruh Allah menuliskan melalui kuasa Roh Kudus yang di dalam mereka. Itulah pneuma. Tapi lebih daripada itu, kita harus meyakini bahwa segala perkataan firman yang kita terima itu adalah Allah. Artinya seperti ini. Kalau engkau tidak mau mendengarkan firman Allah, kalau engkau tidak mau menerima firman Allah, kalau engkau tidak meresponi firman Allah, baik itu yang tertulis maupun yang dikhotbahkan, kau dengarkan melalui USB atau traktat yang tertulis, kebetulan melalui traktat KKR, undangan sebuah, ada tulisan firman di situ, ajakan engkau menerima, maaf, saya memberitahukan, engkau sedang menolak Allah, engkau sedang menolak pribadi Allah, engkau sedang menjauhkan dirimu daripada Allah. Dan itulah sebabnya kuasa firman Allah tidak menjadi nyata. Orang Israel menerima Allah. Ini bukan perkataan seorang nabi, ini adalah Allah yang berbicara kepada mereka. Akibatnya mereka sungguh-sungguh dipulihkan. Ingat, firman Allah menyatakan dan tegas bagi kita, manusia hidup bukan hanya oleh karena roti. Matius 4 ayat yang keempat, tapi oleh firman yang keluar dari mulut Allah. Makanan kita tidak ditentukan oleh alam fisik. Inilah kalau ini huruf, kita akan mati. Kita mana bisa kalau saya tidak makan siang, makan malam, saya bisa kuat sehat. Bapak Ibu, inilah Allah yang hidup dalam hidup kita. Sebab itu firman ini akan memberi hidup pada kita, walaupun kita semua dalam keadaan terbatas dalam hal apapun juga. Sebab itu kondisi pandemik ini akan menjadi sebuah kebenaran nyata. Adakah Allah itu hidup di dalam hidup kita? Dalam segala keterbatasan kita, Allah itu yang kita terima. Kita yakini hidup di dalam hidup kita. Maka dikatakan Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itulah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini bukan sekedar tulisan kata-kata semata, tapi Allah sendiri yang berjalan di depan kita, yang menerangi langkah kita, yang memimpin langkah kita. Bagaimana kita bisa mempertanyakan, meragukan, mengkhawatirkan tentang apa yang akan terjadi di depan kita. Firman itu akan menjadi pelita dan terang bagi langkah jalan kita. Inilah firman Allah. Firman Allah tidak boleh hanya kita sebatas terima, ini khotbah. Bapak Ibu, engkau akan kehilangan prinsip yang utuh menyeluruh daripada firman. Dan kemudian dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mereka kan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itulah kuasa firman. Lihat itu kehidupan di dalam kuasa firman. Bagaimana kita bisa memahami? Bagaimana saya bisa memahami bahwa khotbah itu betul-betul Allah yang sedang menyatakan dirinya? Dasar firmannya sederhana, jelas. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar firman Tuhan, Bapak Ibu sedang melihat Allah, mendengar Allah. Sebaliknya kalau Bapak Ibu cuek,
saya tidak suka khotbahnya. Maafkan, engkau sedang mencuekkan Tuhan. Engkau sedang tidak menyukai Tuhan. Sebab itu saya mau dengan serius mengatakan, hati-hati. Jangan kita menolak Tuhan dalam kehidupan kita. Ini waktunya firman Tuhan. Loh Pak, kalau yang khotbah tidak benar hidupnya, kalau pengkhotbahnya, pendetanya, hamba Tuhannya, Bapak Ibu, Alkitab punya jawaban. Ya. Matius 23, 2 dan 3 mengatakan demikian. Matius 23, 2 dan 3. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi duduk di kursi Musa. Kursi Musa itu adalah kursi kehormatan yang sangat dihormati orang. Itu bicara suara kenabian, apa saja yang dikatakan orang duduk di kursi Musa itu harus didengarkan. Tapi perhatikan apa kata Tuhan. Memang betul. Katakan kemudian Tuhan Yesus, sebab itu turutilah ajaran, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan, dan janganlah turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak. Jadi jangan kurangi kuasa firman-Nya. Orangnya boleh, maaf kata, mungkin kami hamba Tuhan ada kurangnya dalam sikap perbuatan. Jangan mengecilkan firman yang disampaikan itu. Karena firman itu adalah Allah sendiri yang menyatakan dirinya melalui perkara yang menyampaikan penuh kekurangan. Kita tahu kekurangannya. Jangan mengecilkan kita menangkap firman-Nya. Paulus sendiri memberikan pernyataan yang kuat juga di dalam Filipi 1:18. Tetapi dalam soal itu tidak penting. Apakah mereka menyampaikan firman dengan maksud palsu atau jujur? Yang penting firman Tuhan diberitakan. Lihat itu. Jadi jangan kita membatasi kuasa firman Allahnya karena kita melihat pengkhotbahnya, pendetanya, hamba Tuhannya. Nah, bila kami sebagai hamba Tuhan ada kekurangan, ya bantu doa. Jangan cuma mau didoakan, bantu doa. Itu artinya hamba Tuhan itu perlu kita dukung dalam doa. Bapak Ibu tidak mudah jadi hamba Tuhan. Tidak mudah. Kalau ada orang berkata gampang jadi hamba Tuhan, maaf. Maaf saya berkata. Saya sudah melayani Tuhan hampir 30 tahun. 91 saya full time. Sejak umur 21. Tidak mudah Bapak. Saya merasakan, dulu saya lihat figur senior saya. Saya pikir gampang juga. Tapi tidak mudah. Sekali lagi, sebab itu jangan melihat firman sebatas penyampainya siapa, pengkhotbahnya siapa, gembalanya siapa. Please, pertama doakan penyampai, hamba Tuhan, gembala gitu. Tapi yang pasti jangan batasi kuasa firman. Terimalah firman itu, karena firman itu adalah Allah yang sedang berbicara kepada setiap kita. Orang Yeriko mendengarkan itu, dan hasilnya adalah mereka sungguh diberkati, mereka dipulihkan. Nama Yeriko sekali lagi terulang-ulang. Ingat peristiwa Bartimius, anak Timius, Markus 10 ayat 46, yang mengalami kebutaan sejak lahir. Terjadi kesembuhan di Yeriko. Ingat Sakius, orang yang bertobat di mana? Di Yeriko. Ingat peristiwa perampokan Samaria. Orang Samaria yang membantu itu adalah perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko, bukan Yerusalem ke Nazaret. Yerusalem ke tempat-tempat yang lain, bukan ke Yeriko. Ada apa dengan Yeriko? Inilah bukti kebenaran bahwa Allah betul-betul memulihkan keadaan Yeriko, orang Yeriko dalam segala sesuatunya. Itulah Allah kita yang sanggup membawa perubahan yang nyata. Amin. Percaya kepada Tuhan, rendahkan dirimu, jangan remehkan apapun juga, dan terimalah kuasa firman Allah. Maka hidupmu pasti diubahkan dalam segala sesuatunya. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini. Dalam ibadah tengah minggu kami boleh bersama-sama merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Kami tidak membiarkan kesibukan dunia apapun. Sekalipun ada ajakan dalam Tuhan, kami tidak mau. Sebab hidup kami bukan ditentukan oleh manusia dengan gelar, dengan jabatan apapun. Hidup kami ditentukan oleh Tuhan. Masa depan kami, harapan kami, kerinduan kami, apapun juga, Tuhan yang menentukan. Lebih-lebih lagi keselamatan jiwa kami. Bila nanti malam Tuhan panggil kami, apakah kami sudah mengerti bahwa jaminan keselamatan kami Tuhan?
Yesus Kristus sendiri. Bagaimana kami bisa menggantikan waktu kami dengan Tuhan, dengan hal-hal duniawi ini, dengan orang-orang yang penuh dengan kekurangan itu, kelemahan, keterbatasan. Mari cari Tuhan. Mari, ini waktunya. Peristiwa Yeriko mengingatkan kita hari ini. Kita tidak perlu takut dengan pandemik. Dampaknya bukan hanya soal kesehatan, ekonomi, perusahaan, kerjaan. Kalau engkau sungguh hidup di dalam Tuhan, tidak ada kutuk. Ini seolah-olah menjadi sebuah kutuk yang sedang melanda. Inilah pencobaan yang menghampiri dunia. Tapi sekali lagi, orang yang hidup dalam kehendak Tuhan, dalam rencana Allah, apapun yang terjadi, ini tidak akan menimpa mereka. Air itu menjadi sehat sebab mata air kita adalah mata air yang bersumber dari Allah sendiri. Bukan bersumber daripada apa yang kita kerjakan menurut dunia ini. Perusahaan kita, pekerjaan kita, karir kita, kedinasan kita, proyek kita, di mana kita bekerja sebagai karyawan. Bukan. Sepenuhnya sumber itu hanya alat saja. Alat boleh ditutup, tetapi Allah bisa berikan alat yang lainnya. Pintu satu boleh ditutup, tapi Allah bisa membuka pintu yang... Karena sumber berkat, sumber kehidupan bukan dari apapun juga selain daripada Allah yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Sebab itu Bapa, kami tidak takut. Kami tidak khawatir, kondisi ini harus terjadi. Seperti air, seolah itu menjadi kutukan Yeriko. Tapi kami tidak mau Tuhan Yesus, kutuk ini menjadi tetap ada seperti yang dialami orang Yeriko. Mereka berbalik kepada Tuhan. Mereka merendahkan diri. Mereka percaya dengan segenap hati dan tidak mengandalkan pengertian mereka sendiri. Mereka pun tidak mau bersungut-sungut atas apa yang diperintahkan oleh Yosua. Mereka mengerjakan dengan senang hati sukacita. Sampai mereka mengenali sungguh mujizat itu nyata dari Allah yang mereka kenal. Yang baru mereka kenal. Itulah Allah yang dinyatakan oleh Elisa bagi orang Yeriko. Firman Allah telah datang kepada mereka secara luar biasa. Firman itu yang menyehatkan air di kota Yeriko. Firman yang sama hari ini datang kepada kita, mengurapi hidup kita, keluarga kita, menyehatkan. Itulah firman Allah. Firman itu adalah roh dan hidup. Yohanes 6 ayat 63 mengatakan, roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan kukatakan padamu adalah roh dan hidup. Allah itu roh dan Allah itu hidup. Ketika kita menerima firman-Nya, kita menerima roh Allah yang hidup di dalam kehidupan kita. Maka kuasanya pasti bekerja dengan nyata. Sebab itu mari izinkan perubahan itu nyata di tengah-tengah kita. Dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam segala sesuatu. Jangan biarkan dunia boleh mengalami sepertinya sedang mengalami kutuk penyakit yang sedang melanda, sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Alkitab menjelang akhir zaman. Begitu banyak penderitaan yang harus ditanggung oleh manusia. Tetapi setiap anak-anak Tuhan yang mau hidup berserah kepada Tuhan, tidak melihat segala sesuatu menurut kacamata dunia, hal jasmani, tapi sepenuhnya dengan pandangan iman rohani. Semuanya terjadi menurut kehendak Allah. Sebab itu kami tidak khawatir, kami tidak takut. Hal apapun yang Tuhan beri, semuanya harus dapat kami terima, kami syukuri dan kami nikmati dengan segenap hati, dengan penuh sukacita, dengan tidak ada keraguan, tidak ada pemikiran-pemikiran yang perlu mempertanyakan setiap kondisi yang terjadi. Karena kami percaya dalam kemuliaan Tuhan ada kuasa, ada kekuatan, ada perubahan yang pasti terjadi nyata. Segala keadaan yang mustahil dibuat Allah tidak mustahil. Segala sesuatu yang gak mungkin bagi manusia dibuatnya mungkin. Segala sesuatu yang tidak bisa, tidak akan terjadi, dibuatnya pasti terjadi. Karena Allah, karena firman Tuhan, karena rohnya yang bekerja di dalam kami. Kami tidak hanya sekedar menerima, mendengar khotbah, mendengar firman Tuhan, tapi kami percaya firman itu adalah roh dan hidup. Roh dan kehidupan Allah sedang dinyatakan atas kami. Sebab itu Tuhan lawat setiap jemaat Tuhan, baik di gereja, di rumah kami masing-masing, dan secangkoan online ini. Hamba-Mu berdoa setiap orang hari-hari ini yang diombang-ambingkan oleh perasaan, oleh pengertian, oleh pikiran mereka, pertimbangan keputusan-keputusan manusiawi mereka, sampai mereka berada pada sebuah keadaan di mana seolah iman mereka berkedudukan horizontal. Malam hari ini Bapa, lawat kami, lawat setiap kami, bahwa iman itu di atas segala-galanya, lebih tinggi daripada segala sesuatunya. Iman itulah yang menentukan, yang menguasai, mengendalikan, yang bergerak dan membuat kami hidup. Dan kami percaya oleh kehidupan iman, kami pun mengalami kehidupan yang luar biasa oleh roh Tuhan, oleh firman Allah. Sebab segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan Yesus, dan tanpa Tuhan Yesus
tidak ada segala sesuatu yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan oleh Tuhan Yesus. Dan di dalam Tuhan Yesus ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Dan terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Kemenangan, pemulihan, penerobosan, perubahan seperti yang terjadi di Yeriko, demikianlah Allah sediakan bagi kita. Mari rendahkan dirimu, bawa imanmu kepada Tuhan lebih daripada segala kondisi keadaan kau alami, dan terus kerjakan bagianmu sampai engkau lihat Allah yang bertindak dahsyat dan luar biasa, memulihkan, mengubahkan, memperbarui kehidupan kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, buka hati, angkat tanganmu bersama-sama. Percayalah dari surga Allah memandang kita, menyinari kita dengan wajahnya. Kasih karunia kemuliaan yang sempurna, dahsyat dan hebat itu diberikannya kepada kita, sebab Ia sendiri tahu bahwa kita sangat lemah, kita sangat membutuhkan kehadirannya, kita sangat memerlukan segala berkat-berkatnya. Hanya oleh berkat Tuhan kita menerima hidup, anugerahnya yang kekal, yang sempurna, yang menjadikan hidup kita semakin berarti, berkenan bagi hormat, puji, kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu terimalah jemaat Tuhan, segala kasih karunia kemuliaan Allah yang membawa engkau pasti naik, tidak akan turun. Jadi kepala bukan ekor. Engkau pasti berhasil, engkau pasti beruntung, berkemenangan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya bersama-sama diberkati Tuhan, kita katakan amin. Kita beri kemuliaan.